Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Ibu Rilin Fatmawati MLI. Perkenalkan, nama saya Adinda Rusya Fitri dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan about noun, yang mana di sini kami mengambil dua pembahasan. Yang pertama yaitu definition of noun, kemudian kinds of noun. Yang pertama, definition of noun. A noun is a word that represents a person, place, thing, or idea. Jadi, noun adalah kata yang mewakili orang, tempat, benda, atau ide. Contohnya ya seperti yang ada di belakang saya ini, lemari, meja belajar, semuanya itu adalah kata benda. Jadi noun itu adalah kata benda. Seperti itu. Nouns are one of the fundamental parts of speech in the English language and serve as the building blocks for constructing sentence. Jadi kata benda adalah salah satu bagian dasar ucapan dalam bahasa Inggris. Sebagai salah satu fungsinya adalah sebagai bahan penyusun kalimat. Nouns can be singular or plural and can be used as subject, object, or in various other grammatical rules within sentence. Jadi, kata benda itu bisa digunakan dalam bentuk tunggal atau jamak dan dapat digunakan sebagai subjek, objek, atau berbagai peran tata bahasa lainnya dalam kalimat. Kemudian pembahasan yang kedua itu ada kinds of noun, macam-macam kata benda. Yang mana macam-macam kata benda ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, based on what is visible, berdasarkan wujud. Kemudian yang kedua itu ada based on naming, berdasarkan penamaan. Yang ketiga, based on quantity, berdasarkan jumlah. Yang pertama, based on what is visible, ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, concrete noun, kemudian yang kedua, abstract noun. Concrete noun adalah nouns that can be observed by the 5 senses, so it is concrete in nature or refers to an object directly as mentioned above. Jadi kata benda konkret ini adalah kata benda yang bisa dilihat melalui panca indera, yang mana contohnya example seperti table, money, Julia, nama orang, kan itu kan bisa dilihat melalui panca indera. A book, buku, flower, etc. dan lain-lain. Kemudian yang kedua, abstract noun. Abstract nouns are nouns that are not observed by the 5 senses. In other words, this noun is abstract or only has a material concept. This type of noun is usually marked with the suffix s, h, ans, nc, ion, cyan, shun, dam, hood, ice, nash, dan lain-lain. Yang kedua ini abstract noun, yang mana kebalikan dari yang pertama, concrete noun. Yang kedua ini abstract noun merupakan kata benda yang tidak bisa dilihat melalui panca indera, yang mana dicirikan dengan belakangnya itu ada s, h, ans, nc, nas. Example, contohnya happiness, belakangnya itu kan ada ness-nya, jadi seperti itu. Emergency, NC. Kemudian motivation, seperti itu. Then kinds of noun number 2 is
based on naming, berdasarkan penamaan. Yang mana based on naming ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada common noun. Common nouns are nouns that refer to things that are still common. So the writing does not use capital letters unless starting a sentence or title. Common noun ini adalah kata benda umum yang merujuk pada hal-hal yang masih umum saat itu. Jadi penulisan pada common noun ini tidak menggunakan huruf kapital kecuali mengawali kalimat atau judul. Contohnya transportation, city, boy, girl, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, proper noun. Proper noun is a hyponym of common noun. Jadi proper noun ini kebalikan dari common noun. So the reference is more specific than a common noun. This type of noun is usually recognized in the form of the name of a thing, person, object, place, etc. dan lain-lain. And in general writing requires capital letters unless lowercase letters have been specified as part of the name. Kalau common noun itu kan umum. Nah, kalau yang proper noun ini lebih khusus, lebih tertuju gitu, lebih merujuk pada sesuatu itu. Kata benda jenis ini biasanya dikenali dalam bentuk nama suatu benda tersebut, orang, benda, tempat, dan sebagainya. Dan pada umumnya penulisan pada proper noun ini memerlukan huruf kapital. Beda dengan common noun. Kalau common noun tadi kan tidak menggunakan huruf kapital kecuali mengawali huruf kalimat atau judul. Contoh dari proper noun di sini ada Jakarta, Park, Greenwich Park, John, nama orang. Karena kan Jakarta itu tertuju seperti itu, lebih khusus. Kemudian yang ketiga itu ada collective noun, kata benda kolektif. Collective nouns are nouns that indicate the existence of a combination, be it people, place, or things. Collective nouns can be pluralized. Jadi kata benda kolektif ini adalah kata benda yang menunjukkan adanya suatu kombinasi, baik itu orang, tempat, atau benda. Kata benda kolektif dapat berbentuk jamak. Contohnya a pair of sandals, sepasang sendal. Two pairs of sandals, dua pasang sandal. Kemudian yang keempat ada material noun, noun that come from nature. Yang mana yang keempat ini merupakan kata benda yang berasal dari alam. Contohnya ya dari alam itu seperti water, terus stone, kemudian coal, leaf, etc. dan lain-lain. Kemudian kinds of noun yang ketiga yaitu based on quantity, berdasarkan jumlah, yang mana ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu countable dan uncountable. Yang pertama countable. Countable ini adalah kata benda yang bisa dihitung. Countable nouns are nouns that can be counted. Yang mana contohnya ya seperti one book,
one chair, kan itu semuanya bisa dihitung ya. Kemudian yang kedua itu uncountable, kebalikan dari countable tadi, bisa dihitung. Kalau uncountable itu tidak bisa dihitung. Uncountable nouns are nouns that represent something that cannot be counted. Contohnya ya seperti dumbness, frustration, steam, was take, waiter. They are thus not generally referred to in the plural. Most abstract nouns may be categorized as uncountable that are not normally prefaced by an indefinite article such as a or the, but occasionally take one as shown below with miss and understanding. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya tentang about noun. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.